Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, al-maf'ulu lahu. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala, dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati ibn Malikin, beliau masuk ke dalam pembahasan yang baru, yaitu mengenai al-maf'ulu lahu, yaitu mengenai al-maf'ul lahu. Di mana al-maf'ulu lahu itu cukup sering juga dikenal sebagai al-maf'ulu li ajlihi. Kemudian beliau masuk ke dalam sub pembahasan mengenai ta'rifuhu wa syurutuhu wa hukmuhu, yaitu mengenai pengertian atau definisi dari al-maf'ulu lahu, kemudian syarat-syarat bagi al-maf'ulu lahu, dan hukum yang berlaku bagi al-maf'ulu lahu. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, yaitu bait yang ke-298 sampai ke-300. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, yunsabu maf'ulan lahul masdaru in abana ta'lilan kajud syukran wadin. Masdar itu dinasabkan sebagai maf'ul lahu, itu in abana ta'lilan. Ya, jadi suatu masdar itu dinasabkan, kemudian di-i'rab sebagai maf'ul lahu, itu ketika ya in abana ta'lilan, ketika masdar tersebut itu menjelaskan mengenai alasan. Ya, berarti alasan dilakukannya suatu perbuatan. Jika masdar tersebut menjelaskan hal tersebut, maka itu dinasabkan sebagai maf'ul lah. Ka jud syukron wadin. Ya, contohnya adalah jud syukron wadin. Ya, jadi jud, ya, berbuat dermawanlah, syukron, untuk bersyukur. Ya, berbuat dermawanlah, ya, atau jadilah dermawan sebagai bentuk rasa syukur. Wa din, ya, dan din di sini itu banyak terjemahannya, tetapi nanti di sini akan dipakai adalah, ya, jadikanlah itu sebagai jalan hidup atau kebiasaan. Kemudian wahwa bima ya'malu fihi muttahid waqtan wa fa'ilan wa in syartun fuqid. Dan maf'ullah tersebut itu bima ya'malu fihi, dengan amilnya, ya, jadi maf'ullah dengan amilnya, ya, biasanya amilnya berupa fi'il, berarti maf'ullah dengan amilnya itu muttahid, ya, berserikat atau satu atau sama. Nah, apa kesamaan dari maf'ullah dengan amilnya tersebut? Itu adalah waqtan wa fa'ilan, dari sisi waktu dan dari sisi pelakunya. Artinya waktu dan pelaku dari maf'ullah dan amilnya itu sama. Kemudian wa in syartun fuqida, ya, jika ada salah satu syarat yang hilang atau tidak terpenuhi, fajarurhu bil harfi, maka majrurkanlah maf'ullah dengan huruf jar. Artinya jika ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi, ya, nanti akan dijabarkan apa saja syaratnya. Ketika tidak terpenuhi salah satu syarat, maka majrurkanlah dengan huruf. Ya, fajarurhu bil harfi wa laisa yamtani' ma'asyuruti kali zuhdin dha qani'. Kemudian beliau melanjutkan wa laisa yamtani'u ma'asyuruti. Ya, dan memajrurkan maf'ullah dengan huruf jar itu tidak terlarang walaupun seluruh syaratnya terpenuhi. Ya, tadi dikatakan jika salah satu syaratnya hilang, itu ya majrurkanlah dengan huruf. Tetapi bagaimana kalau seluruh syaratnya itu terpenuhi? Apakah kemudian tidak boleh didatangkan dengan huruf jar? Di sini dikatakan tidak terlarang, artinya boleh.
Contohnya apa? Ka li zuhdin dza qani'a. Ya, li zuhdin dza qani'a. Ya, artinya asalnya dza qani'a li zuhdin. Orang ini itu ya qana'ah karena zuhud. Asalnya dza qani'a zuhdan. Ya, dza qani'a zuhdan. Dan dza qani'a itu sebetulnya sudah memenuhi ya syarat-syarat yang atau dza qani'a zuhdan itu sudah terpenuhi syarat supaya zuhdan itu di'arab sebagai maf'ul lah. Tetapi boleh saja zuhdan itu didatangkan dengan huruf jar lam menjadi dza qani'a li zuhdin. Ya, maka 3 bait ini akan menjelaskan definisi maf'ul lah, kemudian syarat-syaratnya dan hukumnya. Kemudian kita lanjutkan. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan ketiga bait ini, ya al-maf'ulu lahu, ya beliau mengatakan definisi dari maf'ul lah itu adalah huwal masdarul mubinu illata ma qablahu. Ya huwal masdarul mubinu illata ma qablahu. Jadi maf'ul lah itu adalah masdar yang menjelaskan alasan terjadinya apa yang disebutkan sebelumnya. Ya, artinya alasan terjadinya perbuatan atau amil dari maf'ullah tersebut. Ya, illah atau alasan dari apa yang disebutkan sebelumnya. Ya, ini dibaca al-mubinu karena tadi di syairnya itu menggunakan abana. Ya, abana yubinu. Kemudian isim fa'ilnya al-mubin. Karena abana yubinu itu juga bisa bermakna bayyana yubayyinu. Menjelaskan. Kemudian al-musyariku li'amilihi fil waqti wal fa'ili. Dan maf'ullah tersebut itu berserikat atau sama dengan amilnya. Ya, sama dari sisi apa? Fil waqti wal fa'ili. Sama dari sisi waktu dan sama dari sisi pelakunya. Ya, fil waqti wal fa'ili. Jadi antara maf'ullah dengan amilnya itu waktu dan pelakunya sama. Nahwu contohnya ji'tu raghbatan fika. Ya, ji'tu raghbatan atau bisa juga fiki. Ya, ji'tu raghbatan fiki. Ya, raghbatan fi artinya cinta. Raghbatan an itu artinya benci. Maka ji'tu raghbatan fiki misalnya, ya saya datang karena kecintaanku kepadamu. Ya, saya datang karena kecintaanku kepadamu. Fa raghbatan masdarun. Maka lafadz raghbatan dalam jumlah tersebut itu adalah masdar. Wa huwa mufhimun lit-ta'lili. Dan raghbatan tersebut itu membawa pemahaman mengenai alasan kedatanganku. Ya, alasan dari ji'tu. Ya, apa alasan saya datang? Li'annal makna, ya karena maknanya ji'tu li raghbatin fiki. Ya, karena li'annal makna karena maknanya adalah ji'tu li raghbatin fiki. Saya datang karena kecintaanku kepadamu. Wa musyarikun li'amilihi, dan masdar tersebut itu berserikat atau sama dengan amilnya. Yaitu apa amilnya? Ji'tu. Ya, wa musyarikun li'amilihi ji'tu. Dan sama dengan amilnya yaitu ji'tu. Fil waqti dari sisi waktu. Li'anna zamanar raghbati huwa zamanul maji'i. Karena waktu dari kecintaan tersebut itu sama dengan waktu kedatangan tersebut. Wa fil fa'ili, dan juga antara raghbatan dengan ji'tu itu sama dari sisi pelakunya. Li'anna fa'ilal maji'i huwa fa'ilur raghbati. Ya, li'anna fa'ilal maji'i huwa fa'ilur raghbati. Karena pelaku dari kedatangan
itu sama dengan pelaku dari rasa cinta tersebut. Wa huwal mutakallimu, dan pelakunya sama-sama mutakallim, kata ganti orang pertama atau saya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-22, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Ya, walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Dan orang-orang yang sabar karena mencari wajah Rabb mereka. Maka di sini kita lihat di sini ada lafadz ibtigha'a, ya ibtigha'a. Fabtigha'a maf'ulun li ajlihi. Maka lafadz ibtigha'a itu adalah maf'ul li ajlih. Ya. Itu maf'ul lahu. Ya, tadi yang disebut maf'ul lahu di sini tiba-tiba maf'ul li ajlihi. Tapi sama, ya, itu sama. Maka karena mereka bersabar karena mengharapkan atau mencari wajah Rabb mereka. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-109. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaron hasadam min 'indi anfusihim. Ya, lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaron hasadan min 'indi anfusihim. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-109. Yaitu agar, ya, karena sebelumnya wadda katsirum min ahlil kitabi, ya, orang-orang atau sebagian besar ahli kitab itu menginginkan wadda lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaron, ya, agar mereka dapat mengembalikan kalian kepada kekafiran setelah keimanan kalian, setelah kalian beriman. Ya, hasadan, karena dengki, min 'indi anfusihim, yang timbul dari diri mereka sendiri. Ya. Fa kuffaron halun, maka lafadz kuffaron itu adalah hal. Kemudian wa hasadan maf'ulun li ajlihi, dan lafadz hasadan itu adalah maf'ul li ajlihi. Karena yang menyebabkan atau yang menjadi alasan kenapa mereka ingin mengembalikan kalian menjadi kafir, ya, setelah dahulu sebelumnya kalian beriman, itu sebabnya apa? Hasad, ya, dengki. Kemudian beliau melanjutkan wa hukmuhu, dan hukum dari maf'ul lahu atau maf'ul li ajlihi adalah jawazun nasbi, yaitu boleh dibaca nasab, dibaca mansub. Kapan itu? In wujidat fihi hadhihi syurutus thalathatu. Ya, jawazun nasbi in wujidat fihi hadhihi syurutus thalathatu. Jadi boleh dinasab jika tiga syarat yang disebutkan ini itu ada. Ya, jika wujud atau jika ditemui adanya tiga syarat yang akan disebutkan ini. Apa saja itu? Wahiyya al-masdariyatu. Yaitu lafadz dari maf'ul lah atau maf'ul li ajlihi itu harus berupa masdar. Kemudian wa ibanatut ta'lili, dan masdar tersebut itu harus menjelaskan alasan terjadinya suatu perbuatan. Wattihaduhu ma'a 'amilihi fil waqti wal fa'ili. Ya, wattihaduhu ma'a 'amilihi fil waqti wal fa'ili. Dan sama antara maf'ul li ajlihi dengan amilnya dari sisi waktu dan dari sisi pelaku. Ya, berarti ini tiga syaratnya. Al-masdariyah harus berupa masdar, ibanatut ta'lil menjelaskan mengenai alasan, wattihaduhu
ma'amilihi fil waqti wal fa'ili. Dan sama antara maf'ul li ajlih dengan amilnya dari sisi waktu dengan fa'il. Namun kita lihat catatan kaki di sini. Dan ini penting. Laisa hunaka asalibu muayyanatun yata'ayyanu i'rabul masdari fiha maf'ulan li ajlihi. Ya, ini catatan yang penting. Sebenarnya tidak ada uslub yang khusus, yang tertentu, ya, atau pola, ya, atau gaya bahasa yang tertentu, yang khusus, yang menetapkan bahwa i'rab masdar, ya, dalam jumlah tersebut atau yang memenuhi syarat-syarat tersebut itu adalah maf'ul li ajlihi. Wala wijtama'at syurutuhu, walaupun seluruh syarat-syarat tersebut itu terkumpul. Artinya apa? Ketika kita melihat dalam suatu jumlah itu terpenuhi ketiga syarat tersebut. Masdariyah, kemudian menjelaskan alasan, dan sama antara maf'ul dengan sama antara masdar dengan amilnya dari sisi waktu dan fa'il, itu sebetulnya belum tentu semua orang atau semua ulama akan mengi'rabnya sebagai maf'ul lah. Belum tentu, karena tidak ada sebetulnya pola khusus yang menetapkan bahwa masdar tersebut dapat di'rab sebagai maf'ul li ajlihi. Ya. Walihada, dan oleh karena itu, kathura i'rabul masdari maf'ulan li ajlihi wa maf'ulan mutlaqan. Karena itu sering didapati ya suatu masdar dalam yang ada pada jumlah itu di-i'rab sebagai maf'ul li ajlihi dan juga di-i'rab sebagai maf'ul mutlaq. Itu sering kita temui, ya, sering kita temui dalam kitab-kitab i'rab. Ada yang mengi'rab masdar ini sebagai maf'ul li ajlihi. Ada yang mengi'rabnya sebagai maf'ul mutlaq. Au maf'ulan li ajlihi wa halan. Ada juga yang mengi'rabnya sebagai ya, masdar ini bisa di-i'rab sebagai maf'ul li ajlihi dan juga bisa di-i'rab sebagai hal. Au jawazuz tsalatsati. Atau terkadang kita juga menemui dalam kitab i'rab bahwa masdar yang mansub itu boleh di-i'rab sebagai ketiganya. Boleh di-i'rab sebagai maf'ul li ajlihi, boleh di-i'rab sebagai maf'ul mutlaq, atau juga boleh di-i'rab sebagai hal. Karena tadi sebetulnya tidak ada ya pola atau uslub yang khusus yang menentukan bahwa masdar itu di-i'rab sebagai maf'ul li ajlihi. Artinya ini ada perbedaan di antara ulama yang kita harus berlapang dada. Kalau misalnya ada yang mengi'rab ini sebagai maf'ul li ajlihi atau maf'ul mutlaq atau juga hal. Ya, artinya perkaranya luas dalam hal ini. Dzakara dzalika shahibu kitabi dirasatun li uslubil Qur'ani. Hal ini dijelaskan oleh penulis dari kitab Dirasatun li uslubil Qur'an, yaitu Ad-Dukturu Muhammadun Udhaimatu rahimahullahu ta'ala, yaitu Ad-Doktor Muhammad Udhaimah rahimahullahu ta'ala. Wa dzakara amthilatan lidzalika. Dan beliau menyebutkan contoh-contoh mengenai hal tersebut. Berarti dalam ayat Al-Qur'an. Ada ulama tafsir yang mungkin mengi'rab suatu masdar yang mansub sebagai mungkin maf'ul li ajlihi atau maf'ul mutlaq atau hal, atau mengatakan tiga-tiganya boleh. Ya, Al-Mujalladah Tsalitsa ini dapat dilihat di kitab beliau jilid ketiga Safhata Sittin wa Thalathina wa Sittimi'atin pada halaman 636. Kita kembali ke atas. Wa yajuzu jarruhu biharfit ta'lili. Dan maf'ul lahu itu boleh dimajrurkan dengan huruf ta'lil. Wa sayati insyaallahu bayanul ahsani minhuma. Dan akan datang penjelasannya insyaallahu ta'ala mana yang penjelasan mengenai mana yang lebih baik di antara keduanya. Ya, mana yang lebih baik, apakah maf'ul lahu itu didatangkan dengan mansub
atau didatangkan bersama dengan huruf jar atau huruf ta'lil. Kemudian beliau melanjutkan fa in fuqida syartun minasyuruti, ya jika berkurang ya atau jika ada salah satu syarat yang hilang ya dari syarat-syarat maf'ul lah tersebut, ma'ada qasdat ta'lili, tapi tentu saja syarat yang hilang itu kecuali tujuan dari didatangkannya masdar sebagai penjelas alasan. Ya. Karena tujuan utama dari maf'ulun lahu itu adalah qasdut ta'lil. Menjelaskan, bermaksud untuk menjelaskan alasan terjadinya suatu perbuatan. Maka syarat yang itu tidak boleh hilang. Ya, tapi syarat yang lain mungkin saja hilang. Wajaba jarruhu. Ya, jika salah satu syarat itu hilang, maka wajib dimajarurkan biharfit ta'lili, dengan huruf ta'lil. Apa saja huruf ta'lil? Wa huwal lamu, ya, yaitu lam, au min, ya, atau min, au fi, atau juga fi, awil ba'u, ya, atau huruf ba. Ini huruf-huruf ta'lil, lam, min, fi, dan ba. Walaupun yang paling banyak ditemui itu adalah lam. Kemudian beliau melanjutkan, famithalu ma'udimat fihil masdariyatu, ya, maka contoh dari maf'ullah yang dia itu kehilangan salah satu syarat, yaitu syarat masdariyah. Artinya apa? Maf'ul lahu tersebut, itu kan tadi syarat pertama harus berupa masdar. Nah, ini ada yang menjelaskan alasan, tetapi dia itu bukan masdar. Contohnya apa? Ji'tuka lil kitabi. Saya datang kepadamu karena kitab tersebut. Ya, maka kitab itu bukan masdar. Ya, kitab itu bukan masdar. Maka karena itu bukan masdar, wajib didatangkan dengan huruf jar ta'lil, yaitu lam. Ya, lil kitabi. Tidak boleh dikatakan ji'tuka kitaban. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan di antara contoh yang maf'ullah atau sesuatu yang menjelaskan alasan itu bukan berupa masdar, itu ada dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala surat Ar-Rahman ayat ke-10. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal arda wada'aha lil anam. Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluknya. Ya, untuk makhluknya. Maka al-anamu di situ itu menjelaskan alasan kenapa Allah meratakan bumi. Tetapi al-anamu itu bukan masdar. Karena itu didatangkan dengan huruf jar lam. Kemudian beliau melanjutkan, wa mithalu ma lam yattahid ma'a amilihi fil fa'ili. Dan contoh dari pembahasan ini yang tidak terpenuhinya salah satu syarat, di mana salah satu syaratnya itu adalah tidak sama antara masdar tersebut, ya, dalam hal ini pasti masdar ya, atau tidak sama antara kata tersebut dengan amilnya dari sisi fa'il, dari sisi pelaku. Ya, berarti syarat yang tidak terpenuhi adalah tidak sama antara masdar tersebut atau sesuatu yang menjelaskan alasan tersebut dengan amilnya dari sisi pelaku. Contohnya adalah ja'a Khalidun liikrami aliyin lahu. Ja'a Khalidun liikrami aliyin lahu. Khalid telah datang supaya Ali dapat memuliakan Khalid. Ya, Khalid datang supaya Ali itu dapat memuliakan Khalid. Maka kita perhatikan di sini pelaku ja'a dan pelaku ikram itu berbeda. Pelaku ja'a adalah Khalidun. Sedangkan pelaku dari ikram, ya perbuatan memuliakan, itu adalah Ali.
Karena berbeda, maka masdar ikram itu harus didatangkan dengan huruf jar lam. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan di antara contoh ya dari masdar yang tidak sama dengan amilnya dari sisi pelaku adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat ke-78. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, aqimis sholata liduluki syams. Ya, aqimis sholata liduluki syamsi. Dirikanlah salat ya pada saat matahari itu tergelincir. Ya, dirikanlah salat ketika ya matahari itu tergelincir. Maka di sini kita lihat faqadinta falittihadani fil ayati. Ya, faqadintafa alittihadani fil ayati atau faqadintafalittihadani fil ayati. Maka ya sungguh hilang dua kesamaan dalam ayat tersebut. Ya, atau hilang atau menjadi tidak ada dua kesamaan dalam ayat tersebut. Mengapa? Li'anna fa'ilal iqamati al-mukhatabu. Karena pelaku dari iqamah atau maksud dari aqim. Ya, aqim kan fi'il amr. Aqim, dirikanlah salat. Maka pelaku dari fi'il amr yang seperti ini, aqim, itu adalah al-mukhatab. Lawan bicara, tunggal, ya kata ganti orang kedua, tunggal, dan laki-laki, anta. Ya, aqimis salata. Ya, itu tujuannya kepada anta. Maka pelakunya di sini anta. Wa fa'ilat duluki, ya, dan pelaku dari ad-duluk, ya. Ad-duluk itu apa? Wa huwal mailu an wasatis samai. Ya, ad-duluk itu adalah al-mailu an wasatis samai. Tergelincir dari pertengahan langit. Ya, karena yang namanya waktu zuhur itu kan setelah matahari tergelincir dari tengah-tengah atas langit. Ya, ini menunjukkan waktu zuhur. Dan pelaku dari tergelincir itu huwa syamsu. Itu matahari. Ya, jadi di sini itu kita lihat pelaku antara aqim atau iqamah dengan duluk itu berbeda. Nah, itu ittihad yang pertama. Jadi kesamaan dari sisi pelaku itu hilang di sini. Tapi tadi disebut ittihadani, ya, dua kesamaan itu hilang. Apa kesamaan yang kedua? Yaitu zamanu wa zamanuhuma mukhtalifun. Dan zaman dari iqamah dan duluk itu juga berbeda. Mengapa? Li'anna zamanal iqamati mutaakhirun an zamanit duluki. Karena waktu mendirikan sholat itu lebih akhir dari waktu tergelincirnya matahari. Karena apa? Ketika matahari tergelincir, itu baru menunjukkan masuknya waktu sholat duhur. Ya. Padahal tergelincir itu ya hanya sebentar. Padahal setelah itu ada azan, ya, kemudian mungkin ada waktu jeda, kemudian qomat, baru mendirikan sholat. Maka waktu mendirikan sholat itu lebih akhir daripada waktu tergelincirnya matahari. Maka kedua kesamaan dari sisi pelaku dan waktu itu tidak terpenuhi di ayat ini. Karena itu duluk, ya, duluk itu didatangkan dengan huruf jar, menjadi liduluki syamsi. Karena tidak terpenuhinya syarat tersebut. Kemudian kita lanjutkan, wala yu'rabu fi halatil jarri maf'ulan lahu. Dan kata yang menjelaskan alasan tadi, ya, itu ketika dalam keadaan majrur itu tidak di-i'rab sebagai maf'ul lahu. Jadi misalnya tadi lil anami liduluki syamsi lil kitabi li ikrami aliyin lahu, itu karena dalam keadaan majrur tidak di-i'rab sebagai maf'ul lahu.
Mengapa? Li'anna dzalika khassun bihalatin nasbi. Karena maf'ul lahu itu khusus hanya untuk kata yang datang dalam keadaan nasab. Alar raghmi min oh iya. Alar raghmi min anna ma'nahu fi halatai nasbihi wa jarrihi la yakhtalifu. Alar raghmi min anna ma'nahu fi halatai nasbihi wa jarrihi la yakhtalifu. Walaupun dari sisi makna dalam dua keadaan tersebut, yaitu keadaan nasab dan jar, itu la yakhtalifu, tidak berbeda. Maknanya sama, sama-sama menjelaskan alasan. Tetapi ketika datang dalam keadaan majrur, tidak di-i'rab sebagai maf'ul lahu. Wastuthniya qasdut ta'lili. Dan tadi dikecualikan dari syarat yang bisa hilang, ya syarat yang bisa hilang dari suatu kata yang menjelaskan mengenai alasan, itu adalah qasdut ta'lil, yaitu menjelaskan alasan terjadinya suatu perbuatan. Mengapa? Li'annahu 'inda faqdit ta'lili la yasluhu lil jarri biharfit ta'lili. Karena ketika hilang tujuan atau ketika hilang maksud untuk menjelaskan alasan, maka la yasluhu lil jarri biharfit ta'lili, maka tidak memungkinkan kata tersebut itu majrur dengan huruf ta'lil. Karena yang namanya huruf ta'lil ya untuk menjelaskan alasan. Idz la ta'lila, ya sedangkan tidak ada ta'lil di situ, tidak ada penjelasan alasan di situ, penjelasan illah di situ tidak ada. Wa innama yajibu nasbuhu ala annahu maf'ulun mutlaqun. Ya, dan pada saat itu, ya, jika tidak ada maksud untuk ta'lil menjelaskan alasan, maka pada saat itu wajib dinasab, ya hanya wajib dinasab dan di-i'rab sebagai maf'ul mutlaq. Nahwu contohnya qataltuhu sabron. Ya, qataltuhu sabron. Artinya ya saya memeranginya dengan sabar. Ya, saya memeranginya dengan sabar. Fasabron masdarun, maka lafadz sabron adalah masdar. Lakinnahu la yufidu ta'lila, akan tetapi sabron itu tidak membawa makna ta'lil, tidak menjelaskan alasan. Ya bukan saya memeranginya karena sabar, ya bukan. Ya, tetapi menjelaskan hal yang bukan ta'lil. Fala yajuzu jarruhu, maka tidak boleh itu dibaca majrur menjadi qataltuhu li sabrin. Wa hadza ma'na qawlihi, dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, yaitu yunsabu maf'ulan lahul masdaru ila akhirih. Maknanya adalah yunsabul masdaru ala i'tibarihi maf'ulan lahu. Yaitu masdar itu dinasabkan karena dianggap sebagai maf'ul lahu. Ya, jadi suatu masdar itu bisa dinasabkan dan dianggap sebagai maf'ul lah, kapan itu? In abana ta'lila ma qablahu. Jika masdar tersebut itu menjelaskan mengenai alasan terjadinya sesuatu yang disebutkan sebelumnya. Ya, atau alasan terjadinya suatu perbuatan. Tsumma matsala biqaulihi, kemudian Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala memberikan contoh dengan ucapan beliau, jud' syukron wadin. Ya, jud' syukron wadin. Apa maksud dari contoh tersebut? Jud' li ajalis syukri. Ya, berbuatlah dermawan sebagai
bentuk rasa syukur atau karena untuk menunjukkan rasa syukur. Ya, berbuat dermawanlah untuk menunjukkan rasa syukur. Wa huwa bi dhammil jimi. Dan itu dengan mendomahkan jim yang ada pada jud. Ya, dibaca jud. Ya, wa huwa bi dhammil jimi, dengan mendomahkan jim. Nah, apa jud itu? Amrun min jada yajudu. Itu adalah fi'il amr dari jada yajudu, kemudian jud. Wa ma'na din, ya, dan makna dari din, kan ada wadin di akhir itu. Apa makna dari din? Ai kun sahibadinin wastiqomatin. Artinya, jadilah seseorang yang memiliki din, ya boleh disebut agama, dan juga seseorang yang istiqomah. Ya, jadilah orang yang ya berpegang teguh pada agama dan juga terus istiqomah. Walahu maf'ulun li ajlihi mahdhufun dalla alaihi ma qablahu. Dan setelah din itu ada maf'ul li ajlih yang dihapus. Nah, apa yang dihapus? Dalla alaihi ma qablahu, yang menunjukkan sesuatu yang dihapus itu adalah yang disebutkan sebelumnya. Ai din syukron. Berarti takdirnya juda syukron wa din syukron, tetapi syukronnya dihapus karena sudah disebutkan sebelumnya. Wa ala hadzal ma'na fa huwa mithalun akharu. Ya, akan tetapi kalau misalnya di i'rab seperti ini, artinya seharusnya din syukron, kemudian syukronnya dihapus, maka kalau mengikuti i'rab ini, maka ini adalah contoh yang lain. Contoh yang lain selain juda syukron, ada juga din syukron. Ya, kalau di i'rab seperti itu. Wa yahtamilu annahu takmilun lil mithali. Tetapi ada juga kemungkinan bahwa din tersebut itu sebetulnya adalah penyempurna bagi contoh. Artinya penyempurna bagi juda syukron. Artinya kalau sebagai penyempurna, berarti tidak ada maf'ul lahu yang dihapus. Wal makna, maka saat itu maknanya, ij'al dzalika 'adatan laka. Ya. Jadikanlah itu, yaitu jadikanlah berbuat dermawan, itu menjadi kebiasaan bagimu. Ya, karena din, itu agama, itu juga artinya kebiasaan. Jadikanlah berbuat dermawan, itu adalah kebiasaan bagimu. Fala tazalu tajudu 'alan nasi syukron lima u'tita. Ya, fala tazalu tajudu 'alan nasi syukron lima u'tita. Maka engkau hendaknya senantiasa berbuat dermawan kepada manusia sebagai bentuk rasa syukur terhadap ya hal-hal yang dianugerahkan kepadamu. Ya, hendaklah engkau senantiasa berbuat dermawan kepada manusia sebagai bentuk syukur terhadap apa-apa yang dianugerahkan kepadamu. Min dana yadinu, dan din itu dari dana yadinu atau min dana yadinu bisyai'i. Ya, dari fi'il dana yadinu. Apa dana yadinu bisyai'i? Idza takhadhahu dinan wa 'adatan. Jika seseorang itu mengambil sesuatu sebagai agama dan juga kebiasaan. Itu artinya dana yadinu. Waqila, dan juga ada yang mengatakan min dintahu idza jazaitahu. Ini makna yang lain ya, dari din di situ dari dintahu idza jazaitahu. Artinya ya itu ada penjelasan dari dintahu idza jazaitahu ai jazi man a'taka syukron lahu. Ya, balas budilah siapa saja yang memberikan kepadamu sebagai bentuk rasa syukur kepadanya. Artinya, kepada siapa saja yang memberikan apapun kepadamu, itu balaslah budinya. Ya, balaslah sebagai bentuk rasa syukur kepadanya. Wa ala hadzal ma'nal akhiri fahuwa mithalun tsanin. Maka kalau mengikuti
ya makna yang ini, ya makna yang terakhir ini, itu mengikuti ini, maka din tadi jadi contoh yang kedua. Artinya apa? Ada maf'ul lahu yang dihapus juga menjadi jude syukron wa din syukron. Ya, syukron yang kedua dihapus. Kal ma'nal awwali, seperti makna contoh yang pertama. Ya, ini contoh atau penjelasan dari jude syukron wa din, terutama bagian dinnya. Dzakara dzalikal azhariyu. Ya, dan hal ini disebutkan oleh Al-Azhari rahimahullahu ta'ala, yaitu Khalid Azhari Al-Azhari rahimahullahu ta'ala, fi dalam kitab beliau I'rabil Alfiyati, dalam I'rab Alfiyah. Ya, berarti ada perbedaan pendapat mengenai i'rab mengenai i'rab dari kata din tersebut. Summa, kemudian Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dzakara baqiyata syuruti, menyebutkan syarat-syarat yang tersisa. Wa hiya annal masdara yakunu maf'ulan lahu, yaitu suatu kata masdar itu dapat menjadi maf'ul lah bisyarti, dengan syarat an yakuna muttakhidan ma'a amilihi fil waqti wal fa'ili, bahwa maf'ul lah atau masdar tersebut itu harus sama dengan amilnya. Ya, harus sama dengan amilnya. Fil waqti wal fa'ili, dari sisi waktu dan dari sisi pelakunya. Fa in fuqida syartun, jika salah satu syarat itu hilang, ma'ada qasdat ta'lili, tentu saja syaratnya kecuali maksud untuk menjelaskan alasan. Ya, itu yang tidak boleh hilang. Fajarurhu bil harfid dalli 'ala ta'lili. Maka jika salah satu syarat itu hilang, maka majrurkanlah dengan huruf yang menunjukkan akan ta'lil, menunjukkan akan menjelaskan maksud atau alasan dari perbuatan tersebut. Tsumma bayyana annal jarra bil harfi laisa mumtani'an ma'astifa'i syuruti. Ya, tsumma bayyana annal jarra bil harfi laisa mumtani'an ma'astifa'i syuruti. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala itu menjelaskan bahwa dimajrurkannya ya masdar tersebut dengan huruf jar atau huruf ta'lil itu tidak terlarang walaupun seluruh syarat-syarat tadi itu terpenuhi. Artinya apa? Sebetulnya syarat-syarat untuk menjadi maf'ul lah atau maf'ul li ajlihi itu semua terpenuhi. Tapi boleh saja didatangkan dengan huruf jar. Mithlu, contohnya, hadza qani'a zuhdan. Ya, hadza qani'a zuhdan. Ini contoh yang diberikan oleh Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala. Ya, orang ini itu qana'ah karena zuhud. Maka ini terpenuhi semua syarat. Ya, terpenuhi semua syarat. Karena tadi waktu antara qana'ah dengan zuhud itu sama, pelakunya sama, dan zuhdan itu adalah masdar. Kemudian menjelaskan ta'lil. Tetapi walaupun didatangkan atau semua syarat terpenuhi, boleh didatangkan dengan huruf jar. Fayajuzu, dan maka boleh dikatakan hadza qani'a li zuhdin. Hadza qani'a li zuhdin. Yang didatangkan dengan huruf jar. Kemudian kita lanjutkan ahwalul maf'uli lahu. Ya, keadaan dari maf'ul lahu. Nah, kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala kembali mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau, yaitu bait yang ke-301 dan bait yang ke-302. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wa qalla an yashabahul mujarradu wal aksu fi mashubi al wa ansyadu la aq'udul jubna anil haijai walau tawalat zumarul a'da'i. Dan jarang terjadi mujarrad, ya artinya masdar yang mujarrad, ya masdar yang mujarrad yang kosong dari al, itu an yashabahu.
ditemani. Ditemani oleh apa? Ha itu kembalinya ke huruf. Ya, huruf jar. Artinya, masdar yang tidak bersama dengan al, itu jarang didatangkan, ya, didatangkan untuk menjelaskan alasan bersama huruf jar. Ya, biasanya berarti datang langsung mansub, dibaca mansub. Kalau misalnya dia tidak bersama dengan al. Wal aksu fi mashubi al. Akan tetapi kebalikan dari qalla berarti apa? Kathura, banyak ditemui. Ya, banyak ditemui kalau masdar tersebut itu ditemani al. Ya, ditemani. Kalau masdar tersebut ditemani al, maka sering ditemui bahwa kata tersebut itu didatangkan dengan huruf jar ta'lil atau huruf ta'lil. Ya, sebetulnya bait ini menjelaskan hal itu. Kalau suatu masdar itu tidak mengandung al, itu biasanya didatangkan atau dibaca mansub. Ya, jarang didatangkan dengan huruf jar atau jarang dibaca majrur. Akan tetapi kalau masdar tersebut itu bersama al, maka sebaliknya, ya, keseringannya datang dengan huruf jar dan jarang langsung dibaca mansub. Ya, itu intinya. Wa ansyadu, dan para ulama nahwu itu bernasyid, la aqa'udul jubna 'anil haijai walau tawalat zumarul a'da'i. Saya tidak duduk karena takut, ya, dari peperangan walaupun pasukan musuh itu berjajar. Ya, jadi walaupun pasukan musuh itu berjajar atau berturut-turut. Ya, saya tidak duduk karena takut dari peperangan walaupun pasukan musuh itu berjajar. Nah, di sini yang menjadi syahid adalah al-jubna. Ya, masdar al-jubna. Nah, al-jubna itu didatangkan bersama dengan al. Didatangkan bersama dengan al. Maka boleh, ya, dibaca dengan dengan mansub seperti ini walaupun jarang ditemui. Ya, biasanya itu yang ditemui kalau datang bersama al itu didatangkan dengan huruf jar. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan dua bait ini, al-maf'ulu li ajlihi thalathatu aqsamin. Maf'ul li ajlih atau maf'ul lah itu ada tiga keadaan. Ya, atau tiga macam atau ada tiga keadaan. Al-awwalu, keadaan yang pertama, mujarradun an al wal idhafati. Mujarradun an al wal idhafati. Yaitu maf'ul li ajlihi itu tidak kosong atau tidak mengandung al dan tidak mengandung idhafah. Ya, artinya datang dalam keadaan kata biasa, dalam keadaan nakirah. Ats-tsani, yang kedua, muhallan bi al. Yang kedua itu adalah datang bersama atau dihiasi dengan al. Ya, bersambung dengan al. Ats-tsalitsu, yang ketiga, mudhafun. Ya, datang dalam keadaan idhafah atau maf'ul li ajlihnya itu dalam bentuk atau dalam kedudukan mudhaf. Wa kulluha yajuzu antun soba. Dan ketiganya, baik yang kosong dari al dan idhafah atau yang bersambung dengan al dan juga dalam keadaan idhafah, yang kosong dari al idhafah kemudian bersambung dengan al atau idhafah atau mudhaf, ya, itu ketiganya boleh dibaca mansub, boleh dinasabkan. Wa an tujarra bi harfit ta'lili, dan boleh juga dimajrurkan dengan huruf ta'lil kama taqaddama, sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya. Lakinnal aktsara fi ma tajarrada an al wal idhafati an-nasbu. Ya, lakinnal aktsara fi ma tajarrada an al wal idhafati an-nasbu. Akan tetapi yang paling banyak, ya, pada maf'ul li ajlih yang mujarrad, yang kosong dari al dan idhafah, itu dibaca nasab, ya, dibaca mansub.
Mengapa lisyuyu'ihi? Ya, karena itu yang banyak tersebar cara membacanya. Ya, kalau datang dalam keadaan kata tunggal atau keadaan nakirah, ya, tidak mengandung al dan idhofah, itu orang Arab biasanya membacanya mansub. Waliwuduhi annal kalimata maf'ulun li ajlihi. Dan untuk menjelaskan bahwa kata tersebut itu adalah maf'ul li ajlih. Nahwu contohnya darabatu bani ta'diban. Ya, darabatu bani ta'diban atau darabatu ibni ta'diban. Saya telah memukul anak laki-lakiku ya untuk mendidiknya. Untuk mendidiknya. Maka di sini kita lihat ta'diban itu tidak ada al dan tidak dalam bentuk idhofah. Maka yang paling banyak ditemui dari ucapan orang Arab itu dibaca mansub. Wa yajuzu jarruhu, dan juga boleh dimajrurkan. Fataqulu, maka engkau katakan darabatu bani li ta'dibin. Saya telah memukul anak laki-lakiku ya untuk mendidik, artinya sama. Tapi kalau ta'diban kelihatan jelas bahwa itu maf'ulun li ajlihi. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat ke-35. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan. Ya, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah atau fitnatan. Dan kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai ya cobaan. Ya, sebagai fitnah, sebagai cobaan. Fa fitnatan maf'ulun li ajlihi ja'a mansuban. Maka lafadz fitnatan itu di-i'rab sebagai maf'ul li ajlihi dan didatangkan dalam keadaan mansub. Walau ja'a majruran fi ghairil Qur'ani la shahha. Kalau misalnya jumlah ini ya atau jumlah ini itu tidak berada dalam ayat Al-Qur'an, kemudian didatangkan dalam keadaan majrur, maka itu sah, boleh saja. Ya, tetapi kalau ayat Al-Qur'an kita tidak boleh mengubah-ubahnya walaupun satu huruf pun. Tetapi kalau misalnya jumlah ini itu ada dalam selain Al-Qur'an, ya wa nabluukum bisyarri wal khairi li fitnatin, ya, tetapi bukan dalam ayat Al-Qur'an, maka itu sah saja dari sisi ilmu nahwu. Tapi karena ini ayat Al-Qur'an ya harus dibaca fitnatan. Kemudian beliau melanjutkan wa ma kana muhallan bi'al, ya, adapun maf'ul li ajli atau maf'ullah yang bersambung dengan al, fal aktsaru jarruhu, maka kebanyakan dibaca majrur. Ya, dibaca majrur didatangkan bersama huruf illah. Wa yajuzu nasbuhu, tetapi boleh juga dibaca nasab. Nahwu contohnya darabatu bani lit-ta'dibi. Artinya sama, saya telah memukul anak laki-lakiku untuk mendidiknya. Kita lihat at-ta'dib itu datang bersama al. Ya, datang bersama al. Maka biasanya didatangkan dengan huruf jar. Wa yajuzu, tetapi boleh juga dibaca darabatu bani at-ta'diba. Ya, darabatu bani ta'diba. Darabatu bani ta'diba. Darabatu ibni at-ta'diba. Saya telah memukul anak laki-lakiku, sama artinya, untuk mendidiknya. Jadi kalau datang bersama al, itu biasanya bersama didatangkan dengan huruf jar. Walaupun boleh juga langsung dibaca mansub seperti ini, tetapi jarang. Wa minhu qaulu syairi, dan di antara contoh yang jarang tersebut, yang bersambung dengan al tetapi dibaca mansub, itu adalah ucapan seorang penyair. Yang tadi, la aqa'udul jubna 'anil haijai walau tawalat zumarul a'da'i. Saya tidaklah duduk karena takut terhadap peperangan, ya walaupun ada rombongan ya berbondong-bondong rombongan musuh. Kita lihat catatan kaki, al-jubnu ay al-khawfu wal faza'u. Yang dimaksud dengan jubna tadi atau al-jubnu adalah
Khauf ya, rasa takut atau faza, ya rasa ngeri. Al-haija'u ya, kemudian al-haija'u adalah al-harbu, yaitu perang. Ya, al-haija'u adalah al-harbu, perang. Kemudian wahiya tuqsaru wa tumaddu, dan al-haija'u itu bisa dibaca maqsur, ya berarti tanpa hamzah menjadi al-haija saja, atau bisa tumaddu, ya bisa juga dibaca dengan mamdud menjadi al-haija'u. Jadi al-haija boleh, al-haija'u juga boleh. Wa qauluhu walau tawalat zumarul a'da'i, dan ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, walau tawalat zumarul a'da'i, lau itu adalah harfu syartin ghairu jazimin, yaitu huruf syarat yang bukan penjazm. Artinya yang datang setelahnya tidak perlu datang dalam keadaan majzum. Wastaghnat 'anil jawabi lidalalatis siyaqi 'alaihi. Dan walaupun lau itu huruf syarat, tetapi tidak perlu adanya jawab. Tidak perlu adanya jawab syarat. Karena apa? Ada dalalahnya, ada indikatornya, ada yang menunjukkan, yaitu siyaknya. Yaitu hubungan yang terjadi dalam jumlah ini. Ya, hubungan yang terjadi dalam jumlah ini. Jadi maknanya, konteksnya itu dapat dipahami. Tidak perlu jawab. Kita kembali ke atas, faljubna maf'ulun li ajlihi, maka lafadz aljubna adalah maf'ul li ajlihi. Wa qad nasabahu sya'iru ma'a kaunihi muhallan bi'al. Dan penyair itu menasabkan lafadz aljubna tersebut. Padahal aljubna itu datang bersama al. Ya, berarti boleh, ya, boleh suatu masdar yang bersama al itu walaupun biasanya didatangkan dengan huruf jar, tetapi boleh dibaca mansub. Kemudian wa ammal mudhafu fayajuzu fihil amroni. Adapun kalau maf'ul lahu itu datang dalam keadaan idhofah atau kata maf'ul lahunya dalam kedudukan mudhaf, maka boleh dibaca dengan dua cara. Ya, yaitu apa? An-nasbu wal jarru. Boleh dibaca nasab, boleh dibaca jar. Alas sawa'i. Ya, dan kekuatan hukumnya sama. Artinya kalau maf'ul li ajlihi itu berupa idhofah, itu orang Arab kadang mendatangkannya dengan mansub, kadang mendatangkannya dengan huruf jar. Sama, tidak ada yang salah satu yang lebih banyak. Nahwu, contohnya, darabtu bani ta'dibahu. Ya sama, saya telah memukul anak laki-lakiku untuk mendidiknya. Wa li ta'dibihi, darabtu bani li ta'dibihi. Ya, boleh didatangkan dengan dibaca mansub, boleh dibaca majrur dengan huruf jar. Dan sama-sama sawa ya, artinya tidak ada salah satu yang lebih kuat hukumnya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-19. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadarul maut. Ya, yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadarul maut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya adalah, dan mereka menyumbat telinganya ya, dengan ujung jarinya karena mendengar suara petir, sebab takut akan mati. Ya, sebab takut akan mati. Fa hadarul mauti maf'ulun li ajlihi. Maka hadaro yang ada pada hadarul mauti itu adalah maf'ulun li ajlihi. Mudhafun, dan hadaro itu kedudukannya sebagai mudhaf. Wa qad jaa'a mansuban, dan kita lihat di sini didatangkan dalam keadaan mansub. Wa hadza ma'na qawlihi, dan ini makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, wa qalla an yashabahul mujarradu ila akhirih. Ai, maksudnya,
innal mujarrada min al wal idhafati qalla an yashaba al harfu. Ya qalla an yashabal harfu. Maaf, an yashabahu berarti qalla an yashabal harfa. Ya ai innal mujarrada min al wal idhafati qalla an yashabal harfa. Bahwa maf'ul lahu yang tidak mengandung al dan juga bukan berupa idhafah itu jarang didatangkan bersama dengan huruf jar. Ya jarang ditemani atau didatangkan bersama dengan huruf jar. Fad-dhamiru fi yashabahu ya'udu 'alal harfi. Dan dhamir yang ada pada yashabahu itu kembalinya, ya dhamir haknya itu kembalinya kepada al-harfu. Ya, karena al-harfu mudzakkar, maka menjadi yashabahu. Wa fi ba'dhin nusakhi, tetapi di sebagian naskah dari Alfiyah Ibnu Malik, itu sebagian, ya ada yang menulisnya sebagai yashabaha, ya wa qalla an yashabahal mujarradu. Di sebagian naskah ada yang tertulis seperti itu. Wa annathahu, ya kalau misalnya dianggap yashabaha, maka Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala annathahu mu'annathkan dhamir tersebut bi'tibarihi kalimatan. Ya karena dianggap kembalinya itu ke kalimatan. Ya kalimatan kan mu'annath, maka menjadi yashabaha. Ya kira-kira seperti itu. Wal makna, dan makna dari bait tersebut adalah anna dukhula harfil jarri 'alal mujarradi qalilun. Yaitu bahwa masuknya huruf jar terhadap maf'ullah yang kosong dari al dan idhofah itu jarang ditemui. Ya artinya biasanya dibaca mansub. Ya jarang dibaca majrur dengan huruf jar. Fayakunul katsirun nasba. Ya, maka yang banyak ditemui adalah dibaca nasab. Wa ammal muqtarinu bi'al fahuwa bil aksi. Dan adapun maf'ul li ajli atau maf'ullah yang datang bersama al, itu kebalikannya. Kebalikannya bagaimana? Fayaktsuru fihil jarru. Maka yang banyak ditemui itu dibaca majrur bersamaan dengan huruf jar atau huruf ta'lil tadi. Wasakata 'anil mudhafi, dan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala tidak menyebutkan yang keadaan ketiga, yaitu mudhaf tadi. Hanya menyebutkan yang bersama dengan al dan yang kosong dengan al. Yang mudhaf tidak disebut. Mengapa? Li'annal amroini fihi 'alas sawa'i. Karena untuk yang mudhaf itu hukumnya sama antara dua perkara. Ya boleh dibaca mansub, boleh dibaca majrur, tidak ada hukum yang lebih kuat atau lebih banyak ditemui. Walau kana ahaduhuma aktsara, ya kalaulah pada hukum idhofah ini itu ada salah satu dari keduanya yang lebih banyak ditemui. Ya misalnya orang Arab itu membaca idhofah itu lebih banyak mansub atau lebih banyak majrur, ya misalnya seperti itu. La dzakarahu ma'al mujarradi awil muhalla. Maka pasti Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala itu menyebutkan hukumnya bersama dengan yang kosong dari al atau yang bersambung dengan al. Tsumma saqasyahidul mutaqaddimu. Maaf, tsumma saqasyahidal mutaqaddima. Ya kemudian Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala menyampaikan syahid yang telah berlalu sebelumnya tadi. Syahidnya apa? Syahidnya ya seluruh syair tadi, yaitu la aq'udul jubna 'anil haijai walau tawalat zumarul a'da'i. Kita lihat catatan kaki berkait dengan hal ini. Hunaka naw'un akharu minal maf'uli li ajlihi. Ya, kemudian beliau menjelaskan sebetulnya di sana itu ada bentuk atau macam yang lain dari maf'ul li ajlihi. Apa itu? Wa huwal masdarul muawwalu min an wal fi'li. Yaitu maf'ul li ajlih yang berupa masdar yang ditakwil ya dari an dan fi'ilnya.
ala taqdiri mudhafin atau mudhafi, ya, yang dapat ditakdir sebagai mudhaf. Mudhafnya bagaimana? Karohataan wa makhafataan. Ya, karohataan wa makhafataan, yaitu benci akan sesuatu atau makhafataan, takut atau khawatir akan sesuatu. Indal basriyina, ya ini menurut para ulama nahwu dari Basrah. Wa ala taqdiri lan nafiyati indal kufiyina. Dan kalau menurut para ulama nahwu dari Kufah, itu ada takdir la nafiyah. Ya. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa ayat ke-176. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yubayyinullahu lakum an tadillu. Yubayyinullahu lakum an tadillu. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang maknanya Allah menerangkan kepada kalian hukum ini ya, supaya kalian tidak tersesat. Ya, supaya kalian tidak tersesat. Maka fa'antadillu, maka fa'antadillu yang ada pada ayat tersebut fi ta'wili masdarin mansubun. Atau fi ta'wili masdarin mansubin bitaqdiri mudhafin qablahu. Yaitu dapat ditakwil sebagai masdar yang mansub ya dengan takdir mudhaf yang telah disebutkan sebelumnya. Ai apa? Ai maksudnya karohata dolalikum. Ya, karohata dolalikum. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan hukum-hukum ini kepada kalian karena Allah benci, tidak suka kalian itu tersesat. Itu kalau menurut ulama nahwu dari Basrah. Auli alla tadillu, atau kalau menurut ulama nahwu dari Kufah itu supaya kalian tidak tersesat. Li alla tadillu. Wa qila ghairu dzalika. Ya, namun ada juga yang mengatakan bahwa i'rabnya tidak seperti itu. Artinya i'rab itu ya bisa ada banyak pendapat di antara para ulama tafsir dan nahwu. Kemudian wa qauluhu ta'ala wa qaulihi ta'ala, dan juga pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hujurat ayat ke-6 di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah. Ya, tabayyanu an tusibu qauman bijahalah. Maka bertabayunlah ya, atau periksalah dengan teliti agar kalian tidak menimpakan musibah kepada suatu kaum ya, tanpa mengetahui keadaan yang sesungguhnya. Ya. Maka di sini ai karohata an tusibu. Ya, maka bertabayunlah ya, karena ya Allah benci jika kalian, Allah tidak suka jika kalian menimpakan musibah. Au li'alla tusibu, atau supaya kalian tidak menimpakan musibah kepada suatu kaum. Yang pertama yang karohata an tusibu mengikuti pendapatnya ulama nahwu dari Basrah, yang li'alla tusibu mengikuti pendapat ulama nahwu dari Kufah. Wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Hud ayat ke-46 di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Ya, sesungguhnya aku memperingatkan kepadamu ya supaya engkau tidak termasuk orang-orang yang bodoh atau tidak berpengetahuan. Ya, maka ai maksudnya karohata an takuna minal jahilina. Ya, yaitu karena aku benci kalau engkau menjadi orang-orang yang bodoh atau tidak berpengetahuan. Ala ahadil a'aribi. Namun ini kalau mengikuti pendapat ya, atau mengikuti i'rab, salah satu i'rab dari banyak pendapat
i'rab ayat ini. Ya, ayat Al-Qur'an itu i'rabnya biasanya ada banyak kemungkinan. Bisa jadi setiap ulama nahwu atau ulama tafsir itu memiliki i'rab yang berbeda. Ya, kita harus berlapang dada dalam hal ini. Kita kembali ke atas. Wa qauluhu wa ansyadu ay an-nuhatu. Ya, dan maksudnya mereka bernasyid. Siapa mereka itu? Yaitu an-nuhatu, para ulama nahwu. Jadi para ulama nahwu itu sering mendatangkan syahid ini ketika membahas hukum mengenai maf'ul lahu. Walam yudakhili Ibnu Malikin fi alfiyatihi min syawahidil arabi illa hadzal baita. Dan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala tidaklah memasukkan dalam alfiyah beliau dari syawahid syair dari orang-orang Arab, melainkan bait ini saja. Artinya apa? Bait ini itu satu-satunya bait yang didatangkan secara utuh oleh Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam alfiyah beliau, datangkan utuh, ya, satu bait penuh. Ya. Dan itu dari syawahidnya orang Arab, syawahidnya syair orang Arab. Ya, biasanya beliau memberikan contoh sendiri, tapi di sini beliau mendatangkan utuh syahid, ya, dari syair orang Arab. Hanya bait ini saja. Walam yudraqa iluhu, ya, dan tidak diketahui sebetulnya siapa yang mengucapkan atau penyair dari syair ini itu sebetulnya tidak diketahui siapa. Ya, tidak ada yang mengetahui siapa yang mengucapkan syair ini. Lakinnan nazima hujjatun. Akan tetapi nazim, yaitu Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, itu sudah cukup menjadi hujjah. Ya, cukup menjadi sandaran atau bukti bahwa syair orang Arab ini valid. Ya, walaupun tidak diketahui siapa pengucapnya, tapi pasti valid. Karena apa? Dibawakan oleh Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala. Tidak ada seorang pun yang meragukan ya, kemampuan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala. Jadi, pembawanya saja itu sudah menjadi bukti. Wa qad hafidhahu wa sami'ahu. Karena Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala itu sudah menghafalkan syair ini dan mendengar syair ini dari guru-gurunya. Ya, maka kemudian didatangkan kaidah wa man hafidha hujjatun ala man lam yahfaz. Maka kaidahnya barang siapa yang menghafal itu dapat menjadi hujjah, ya, dapat menjadi alasan atau bukti bagi orang yang tidak menghafal. Ya, jadi seorang hafidz itu dapat menjadi hujjah bagi orang yang bukan hafidz. Wallahu a'lamu. Kita lihat catatan kaki unzur, ini dapat dilihat di Hasyiyata Benil Haji ala Syarhil Makudi. Ya, dapat dilihat di Hasyiyah Ibnul Hajj terhadap Syarah Al-Makudi. Al-Mujallad al-Awwala jilid pertama safhata 58 wa mi'atin. Jadi ini adalah akhir dari pembahasan maf'ulun lahu atau maf'ulun li ajlihi. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.